Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ke kesempatan sekarang Mada akan menjelaskan terkait dengan satu ungkapan dari Dompu, yaitu meci angi, rokacoi angi. Yang ini sering kita dengar dari orang tua kita di Dompu, harus meci angi mena dan harus kacoi mena angi. Ada sebuah cerita yang sangat menarik, ya, datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika itu Ibnu Abbas sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Mailalo lengan. Sahabatnya datang kepada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Babau mapui pahum, kenapa engkau kelihatan lemah sekali?" Akhirnya sahabatnya tersebut mengatakan, "Sesungguhnya saya punya masalah ini, dan saya belum bisa menyelesaikannya." Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Bolehkah saya membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahanmu? Bukankah engkau lagi iktikaf?" Kan pahala iktikaf ini sangat besar sekali. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Man a'takafa fi masjidin yauman." Barang siapa yang itikaf di masjid satu hari saja, yuba'idullahu bainahu wa bainan nar salasa qirat. Maka Allah akan menjauhkan dia dari antara dia dengan neraka itu sepanjang 3 parit. 3 parit itu, satu parit katanya itu bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Itu cuma satu hari. Dan pada waktu itu Ibnu Abbas mengatakan kepada temannya, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada saya, itu kharaja ma'a akhi liqada'i hajatihi." Engkau keluar bersama saudaramu untuk menyelesaikan permasalahannya, "ahabbu ilayya min i'tikafi fi hadal masjid sahran." Itu kata Nabi SAW, disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, engkau keluar bersama saudaramu dalam rangka menyelesaikan hajatnya, dalam rangka menyelesaikan permasalahannya, lebih saya cintai daripada saya itikaf selama 1 bulan di masjid saya ini. Di Masjid Nabawi pun, di masjid biasa pun, itu kita mendapatkan pahala atau dijauhkan dari neraka sebanyak 3 paritnya. Apalagi di Masjid Nabawi. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada sahabatnya. Akhirnya keluarlah Ibnu Abbas dalam rangka itu. Dan ini adalah nilainya adalah kita saling meci angi. Meci kepada saudara kita, kemudian kita sayang, kacoi angi kepada saudara-saudara kita. Ada sebuah hadis mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsihi." Belum beriman, watibu beriman kita, kata Nabi SAW, kalau ndai belum mencintai saudara ndai sama seperti kita pengen dicintai oleh orang lain. Sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi ndai kalau sudah pengen kita dihargai oleh orang, maka kita harus menghargai orang. Kalau kita pengen suka dipuji oleh orang lain, kita juga senang memuji orang lain. Kalau juga tidak suka dengan penghinaan, maka kita tidak boleh menghina orang lain. Tilo ka ihado, tilo nuntuk ihado, tilo anuntuma dabaya kado. Ya. Ini jadi permasalahan bagi kita sekarang. Kita senang sekali ngomongin orang, senang sekali menjelek-jelekan orang. Padahal ukuran iman itu adalah dengan cara kita mencintai saudara kita. Begitu juga kalau kita suka menghina saudara kita, maka ada ancaman dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man ayyara akhahu bizambin, barang siapa yang suka menghina, mencaci maki saudaranya, gara-gara saudaranya tersebut melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa, lam yamut hatta yaf'alahu. Dia tidak akan pernah mati, orang yang menghina tadi, sebelum dia melakukan dosa yang sama kepada orang yang dia hina. Nah, ini yang harus kita jaga agar kita mencintai saudara kita, kemudian menjaga lisan kita terhadap saudara-saudara kita. Biar kita hidup damai, kita meci angi, kita
saling menghargai, saling mengecoiangi. Apapun, sekecil apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun perbuatan baik orang, saudara kita, lenga kita, kita harus hargai, kita harus benar-benar kacoi apapun yang dia lakukan, sekecil apapun perbuatan itu. Kemudian bukti cinta yang lain adalah ketika kita berteman, teman akrab, teman baik adalah kita sering saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Dan ini di akhirat nanti bagi orang-orang yang senantiasa tolong menolong dalam keburukan ada ancaman ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla, orang-orang yang pernah akrab, yauma izin, pada suatu hari nanti di hari kiamat, mereka akan ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di akhirat nanti orang-orang yang akrab di dunia, tapi karena mereka itu akrabnya dalam kemaksiatan, akrabnya dalam hal-hal keburukan, maka nanti di akhirat mereka akan saling menuntut. Mereka akan saling menjadi musuh antara satu dengan sama yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu bergaul dalam ketakwaan, bergaul dalam keimanan, saling mengajak kepada kebaikan, saling mengajak kepada kesolehan, dan saling mengajak kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti cinta kita. Kalau seandainya wara lengandai, wara saudara ndai yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, aina ka nuntuka iha, aina gahikai, pala ajak dia kepada kebaikan, nasihati, tetap dinasihati, tidak juga untuk dihindari, tidak juga untuk dijauhkan, tapi kita tetap dekati, rangkul mereka. Mudah-mudahan kita tetap doakan mereka menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Itu mungkin yang bisa Mada sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.